jamaah, wabil khusus sahibul musibah yang kesemuanya mudah-mudahan mendapatkan kesabaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia, ketika badan kita dimasukkan ke dalam kubur yang disebut dalam agama kita alam barzah, maka hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya badan kita akan diremukkan di dalam kubur tersebut. Badan kita akan dipatahkan di alam kubur tersebut. Tak peduli tua, muda, sehat ataupun ketika meninggalnya dalam keadaan sakit, maka tubuh kita akan dijepit, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tanah, dan pada akhirnya hanya tinggal tulang ekor yang kecil. Begitulah kejadian manusia di alam barzah. Kita jaga tubuh kita dikala hidup. Jangan kata untuk dimakan ular ataupun digigit kala jengking. Semut kecil saja kita buru-buru obati. Tapi di alam barzah tidak bisa diobati, tidak bisa dihindari. Menurut ilmu kedokteran bahwasanya perut kita selama kurang lebih 5 menit berada di alam kubur, di liang lahat, di alam barzah, maka akan kembung, akan perutnya naik. Apa itu namanya? Gendut. Begitu kira-kira 7 jam menurut ilmu kedokteran, maka perut kita meledak. Begitulah kejadian kita. Satu persatu masuk ke dalam hidung kita yang namanya ulat tanah. Setelah masuk itu ulat tanah, mulai masuk lagi yang lebih besar. Seterusnya masuklah ke dalam otak kita, menggerogoti seluruh sel-sel yang ada di otak kita. Dihisap darahnya sampai kering. Begitulah kejadian kita berada di liang lahat. Tak ada yang menolong. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada Sayyidatina Aisyah dengan satu, begitu dahsyatnya perlakuan alam, yang mana itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tubuh kita akan hancur. Maka Rasulullah pesan kepada Sayyidatina Aisyah untuk istiqamah membaca doa tersebut. Ya Allah, lindungi aku dari azab kubur dan fitnah kubur. Azab apa? Kompak. Azab apa? Fitnah apa? Kalau kita di dunia difitnah sama orang, anggap itu kecil, Pak. Karena ada fitnah yang besar berada di alam barzah, tidak ada lagi yang menolong kita. Kalau kita dituduh, dijahati, dizalimi, disakiti di dunia, anggap itu kecil, Pak. Ingatlah, ada yang lebih sakit, ada yang lebih kejam, ada yang lebih dahsyat. Apa itu? Fitnah dan azab kubur. Karena kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yattabi'u maita salasatun, yang mengikuti orang mati itu 3. Berapa? 3. Kompak berapa? 3.
biar tahu nih pulangnya bisa tahu dan bisa paham hingga merasuk ke dalam hati. Yang pertama, ahluhu. Keluarga. Yang ngikuti mayat dibawa di atas keranda. Keluarganya, anaknya, istrinya, suaminya, cucunya, kerabatnya, saudaranya, familinya, sahabatnya, semua ada mengikutinya. Yang nangis sedih kehilangan bapak, siapa? Anak. Yang menangis kehilangan suami, siapa? Istri. Semua kita yang duduk di tempat ini, semua ketika kita meninggal dunia, ikuti semua daripada keluarga kita. Ada yang sedih kita mati, ada yang senang kita mati. Tergantung kategori orangnya. Kalau yang sedih, biasanya keluarganya yang baik, temannya yang baik, sahabatnya yang baik, keluarganya yang baik, tetangganya yang baik. Tapi biasanya juga yang namanya sudah menjadi sunnatullah, ada juga orang yang sebel sama kita. Kita mati, dia ucapin alhamdulillah. Kita mati, terkadang dia syukur dah udah mati. Begitulah sunnahnya. Kehidupan manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ada yang mati, ada lagi yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita pikirin, kalau kita sudah jadi mayit, ditangisi oleh anak, sahabat, keluarga, istri, dan suami, apakah dia tahu kita membawa amal banyak atau amal sedikit? Yang kedua, ibu bapak sekalian, yang ikuti mayit itu wamalu. Apa? Wamalu. Namanya harta. Harta. Kalau yang hartanya banyak sekarang di alam barzah sedang ditanya, dari mana hartamu, untuk apa hartamu? Kalau yang hartanya sedikit, pertanyaannya pun kagak ribet. Yang jadi ribet kalau kita meninggalkan harta banyak di dunia, yang mana harta di dunia tersebut masih disangsikan apakah halal atau haram. Kita takut ketika kita sudah jadi mayit, harta kita masih ada di dunia, ternyata kita dapatnya dari yang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kalau kita dapat harta yang haram, maka secara otomatis sudah pasti kita akan banyak mendapatkan satu permasalahan di alam barzah, di liang lahat. Oh, berarti kita miskin aja? Bukan begitu. Oh, berarti saya nggak punya motor aja? Bukan begitu. Oh, berarti saya nggak punya rumah aja? Bukan begitu. Maksud daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya banyak harta dipertanyakan hartanya dari mana, untuk apa? Kalau kita bisa jawab, jadilah orang yang kaya. Saya dapat harta dari dagang halal, alhamdulillah. Saya dapat harta dari kerja halal, alhamdulillah. Saya dapat beli gedung, beli rumah, beli segala macam fasilitas, ada mobil, ada motor, ada segala hal dari usaha saya, usaha yang halal, alhamdulillah. Untuk apa hartamu? Alhamdulillah ya Allah. Punya motor-motor sering dipakai ke majelis taklim, ke masjid, bantu orang melakukan kebaikan.
Alhamdulillah punya rumah dipakai untuk ibadah, baca Al-Quran, zikir, sholat 5 waktu, dan lain sebagainya. Maka pertanyaan dari malaikat bisa kita jawab, alhamdulillah. Yang ribet kita tidak bisa jawab. Kalau kita ditanya man rabbuka, kita bisa jawab insya Allah, siapa Tuhanmu? Kalau kita yang duduk di tempat ini, insya Allah semuanya ahli khair. Amin. Bisa jawab walaupun sholatnya belentang-belentong. Insya Allah. Pernah bilang la ilaha illallah, bahkan zikir kayak tahlil tadi dipimpin oleh guru kita ulang-ulang bacaan itu insya Allah jadi pahala buat kita. Kita bisa jawab begitu kita ditanya man rabbuka. Begitu juga kalau kita ditanya man nabiyuka, insya Allah kita bisa jawab. Bulan Maulid datang, ada undangan di masjid, kita datang Maulid. Benar nggak? Di tetangga kita bikin Maulid, alhamdulillah kita datang baca Maulid. Anak kita sunatan, kita bikin Maulid, kita baca Maulid, salawat. Anak kita yang namanya pernikahan, kita baca Maulid, alhamdulillah kita baca salawat. Kalau ditanya kita tentang Nabi kita bisa jawab. Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Insya Allah walaupun cuma gambar Ka'bah doang yang kita lihat, kita sekali-sekali menghadap kiblat sholat, bener nggak? Insya Allah bisa jawab walaupun belum pernah ke Ka'baitullah Mekkatul Mukarramah. Insya Allah, apalagi yang udah pada haji, udah pada umroh. Yang ribet kalau ditanya man ikhwanuka, itu yang ribet Pak. Siapa temanmu? Sama pengajian panas banget romannya. Diundang ngaji, romannya pura-pura budek. Bener gak? Kompak, bener gak? Di WA dibikin grup pengajian, dimasukin namanya, hadirlah di pengajian ini. Boro-boro dia jawab, dicuekin. Man ikhwanuka, siapakah saudaramu? Adanya di majelis taklim. Walaupun dia di majelis taklim kagak pernah ngomong satu sama lain, itulah teman kita, kita bakal ditanya dan kita jawab, teman saya yang berada di majelis taklim. Man ikhwanuka, kita ditanya, Pak, kita bakal ditanya, man ikhwanuka? Kita alhamdulillah bisa jawab. Orang sering ke masjid. Saya teman punya alhamdulillah sering sholat jamaah di masjid. Itu teman saya. Lah kalau orang gak pernah punya komunitas baik, khususnya dalam komunitas agama, cuman komunitas bergaul, cuma komunitas bermasyarakat, begitu ditanya man ikhwanuka, siapa temenmu, maka kita bingung jawabnya, maka